menusuk karena masih bersifat tidak kemudian langsung kena sasaran satu persatu. Nah kalau itu memang hanya satu institusi kan langsung kena. Kalau ada kejelekannya terungkap itu kan langsung kena. Menurunkan pamor. Iya, kalau tidak diungkap, ya itu sesuatu yang ya bagaimana kredibilitas dari peneliti. Ya, ya itu sedikit terkait dengan penelitian ya, yang kemudian menyangkut menyangkut yang bisa terkait dengan nama baik suatu institusi. Ya, berikut yang mana lagi ya? Yang terkait di sini adalah diskusi yang berikutnya itu ada kode etik ya. Yang kode etik saya buka aja kah ya. Yang satunya itu kode etik. Oh ya, saya lanjutkan dulu ini tadi. Menurut Anda, data apa yang diperoleh dari kepala sekolah, dari wakil kepala sekolah, dan dari siswa? Nah ini kok banyak yang tidak menjawab ya, atau karena buru-buru atau gimana? Ya saya sebetulnya kepingin tahu sebetulnya, ya tentu Bapak Ibu juga pernah tuh, karena sudah sarjana tentu sudah pernah penelitian. Nah data apa sih yang diperlukan dari kepala sekolah, dari wakil kepala sekolah bidang kurikulum, dari siswa untuk mengetahui profesionalitas guru di suatu sekolah. Ya, nah tentu mesti yang disebutkan data-data, ya masing-masing data apa, dari siswa itu data apa yang diperlukan. Ya, mahasiswa mau ditanyai apa? Ya, kan mesti harus ditanya itu, harus dicek. Ya, bagaimana guru mengajar siswa? Ya. Bagaimana kedisiplinan guru ya yang berdasarkan pengamatan siswa? Apakah guru bisa menjelaskan dengan baik? Makanya prinsipnya bisa mengajar dengan baik menurut versi siswa. Ya. Kemudian kalau Pak. Gimana? Miskomunikasi, Pak. Kalau dari kata-kata yang saya ambil kemarin itu kan menurut Anda data apa ya? Itu saya itu informasi yang kita terima dari makalah tadi gitu. Tidak. Jadi itu data apa yang dari pihak kepala sekolah itu sebetulnya yang diperlukan data apa sih dari kepala sekolah untuk memastikan bahwa guru-guru di sana itu profesional atau tidak? Ya, begitu juga dari kurikulum. Ya. Nah, tentu di sana banyak data. Nah, itu yang kemudian. Nah, tujuan saya adalah mengetahui sebetulnya guru profesional itu ukurannya dari apa saja. Maksudnya ketika Bapak Ibu menyebutkan, maka itulah kriterianya. Menggambarkan kriteria walaupun tidak lengkap, ya, walaupun tidak. Misalnya dari kurikulum, ya, bagaimana tentang persiapan RPP-nya, apakah RPP-nya lengkap, ya, kalau RPP-nya lengkap, ya. Ya, kemudian kedisiplinannya bagaimana sumbangsihnya kalau di dalam rapat-rapat misalnya, ya, dan seterusnya, ya bisa dikembangkan sendirilah. Di situ ada data-data yang menunjukkan bahwa seorang guru yang profesional, apakah ketika mengumpulkan tugas, ya, mengumpulkan nilai terlambat atau tidak. Ya, kan banyak sekali, termasuk juga di kampus, banyak juga dosen yang kemudian sudah waktunya KRS-an nilainya belum masuk, misalnya seperti itu. Nah itu kan jelas sekali. Nah
maksud saya sebetulnya adalah itu supaya memberikan kesadaran kepada kita. Ya tentu tidak bisa kita menyebutkan lengkap, tetapi setidaknya sebagian kita bisa menyebutkan tanda-tandanya, ciri-cirinya, indikator-indikator guru yang profesional itu kayak apa. Kemudian berikutnya saya yang tadi ini, yang baru saja. Kode etik. Iya. Berdasarkan jurnal kode etiknya, apakah yang dinyatakan peneliti sebagai kode etik guru madrasah aliyah Darul Amin Pamekasan merupakan kode etik atau tata tertib? Ya. Apakah kode etik tersebut sejalan atau sesuai dengan kode etik guru versi PGRI? Nah, kalau ini relatif jawabannya ya bagus semua ya. Walaupun saya juga belum menemukan itu tulisan yang kemudian membandingkan antara kode etik dan tata tertib ya. Tetapi di dalam tulisan penelitian ini memang tampaknya bukan kode etik pengertian yang telah kita pelajari ya, lebih kepada tata tertib ya. Ya kalau kode etik ya tidak sedetail sekali seperti itu ya. Jadi lebih dalam ini lebih kepada tata tertib yang kemudian terinci sekali. Ya, jadi bisa jadi kalau di sekolah Bapak Ibu ada semacam itu disebut tata tertib atau kode etik guru. Kalau di madrasah pasti ada, Pak. Kode etik ada, tata tertib juga ada. Tapi kalau kalau itu ya, kalau yang ada di naskah sebagai tata tertib ya, itu kurang terperinci. Seperti apa namanya, sanksi kepada siswa juga belum ada, seragamnya juga belum ada. Ya, ini tata tertib tetapi dipilah, Pak. Tata tertib bagi guru kan itu. Jadi kepada siswa beda lagi. Ya. Tentu kalau siswa tidak ada kode etik siswa karena bukan profesional ya. Kan ya, kode etik itu bagi profesi ya. Ya. Tetapi kalau tadi yang di penelitian itu disebut kode etik, kok terlalu menjabarkannya seperti itu, yaitu memang tampaknya tidak layak kalau disebut sebagai kode etik. Ya. Kalau di tata tertib biasanya juga ada seragam kayak gitu kan juga ada tuh, Pak. Iya. Ya. Jadi ya agak ambigu lah tadi kalau. Ya ambigu antara ya tentu di sini lebih kepada mungkin apa ya, kajian bahasanya atau gimana itu, karena memang kemudian bisa jadi tumpang tindih. Tapi kalau melihat detailnya seperti itu kemudian kita bandingkan kode etik guru PGRI, ini kan terlalu detail sekali. Misalnya harus masuk jam sekian, ya memang itu kan lebih kepada tata tertib memang. Tata tertib ya. Iya, iya. Satu-satu. Ya. Mungkin ada hal lain yang kemudian mau disampaikan Bapak Ibu Guru. Ya, tentu di modul itu juga ada yang KB4 itu sebetulnya juga tidak sesuai. Ya, itu kan sebatas PAI, harusnya tidak kemudian secara khusus PAI seperti itu. Iya kan?
Di modul itu kan disebutkan secara khusus PAI. Iya. Iya. Jadi mungkin kalau itu sebatas di bawah Kemenak ya di bawah Kemenak, tidak kemudian PAI. Ya, kemudian ini Bapak Ibu, saya juga kemudian memperhatikan ketika saya menanyakan terkait sikap, ya. Itu juga saya kemarin diskusi dengan teman dosen, ternyata tertarik juga untuk menanyakan tentang sikap, ya, profesionalitas dari Bapak Ibu guru, ya, untuk menilai diri sendiri, ya. Ini kan supaya juga bercermin sebetulnya saya itu seperti apa sih dengan kriteria yang ada. Nah, ini kebanyakan itu masalah jadi guru honorer. Nah, ini memang juga bagaimanapun itu kita tidak bisa ketika honor atau gaji itu tidak sesuai, ya tentu akhirnya tidak bisa menjalankan profesi itu dengan maksimal, ya. Nah, bagaimana ketika kebutuhan tidak tercukupi, kemudian harus juga merangkap pekerjaan lain. Nah, ini tentu tidak akan bisa profesional. Ya, makanya saya belum menghitung semua, tapi ada beberapa yang Bapak Ibu guru masih honorer gitu. Ya. Memang kita tidak bisa memungkiri seperti itu karena kondisi yang memaksa. Ya tidak bisa kan kemudian full seperti orang yang profesional, ya. Karena keterbatasan yang dimilikinya. Misalnya guru profesional di era pandemi seperti ini ya punya laptop, punya punya laptop yang qualified, ya, yang mendukung adanya pembelajaran daring, ya. Mungkin kelengkapan yang lain. Ya. Nah, bisa jadi kalau honorer bisa jadi pulsanya tidak cukup untuk beli pulsa. Nah, kemudian kalau tuntutannya, nah ini kan ya kurang, Pak. Tuntutannya pakai sinkronis. Iya, sinkronis. Itu panas sedikit hang. Jadi bisa saja alasannya sinyal jelek, ya, ternyata yang jelek itu pulsanya tidak cukup sehingga dikatakan sinyalnya jelek. Bersembunyi dengan kata-kata sinyal di sini jelek, ya, ternyata kuotanya tidak cukup. Ngepres, Pak. Ya, memang itu memang kondisinya seperti itu. Jadi kalau profesional memang juga dituntut sepadan. Ya. Bagaimana mau profesional kalau pembelajaran online kemudian harus Vicon, ya. Vicon kalau misalnya mengajarnya kan standarnya 24 jam, ya. Standarnya 24 jam. Kalau 24 jam kemudian katakanlah yang terbaik itu menggunakan Vicon. Berapa yang dibutuhkan dananya? Kalau itu ditanggung oleh guru. Pernahkah Bapak hitung 24 jam per minggu? Jadi satu hari 4 jam. 4 jam. Ya. Ya itu standarnya segitu. Ya. Ya, jadi profesional
tadi ya juga harus didukung dengan tadi dana. Dananya tidak terpenuhi ya bagaimana bisa profesional. Ya. Sudah asar ya. Mungkin ada 1-2 catatan dari Bapak Ibu terkait dengan modul ini. Tadi Bapak Ibu setuju dengan nama modul itu kurang tepat berdasarkan iya. Ya, kemudian tadi kesimpulan saya, apakah kira-kira tepat tidak bahwa guru profesional itu adalah guru yang memenuhi semua kode etik guru? Ya, itu bahasa simpelnya seperti itu kalau menurut saya. Kalau Bapak Ibu apakah setuju seperti itu? Ya, kurang Pak. Ya. Kurang lebih seperti itu ya. Memang semua ahli pun juga ketika berpendapat itu tentu ada yang kurang. Nah, kalau saya berpendapat kurang lebih guru profesional adalah guru yang memenuhi setiap butir kode etik guru. Iya, yang memberikan pelayanan SOP itu. Iya. Memenuhi kode etik juga 4 kompetensi tadi. Gimana Bu? Ada 4 kompetensi. Ya. Lah, apakah itu sudah terangkum belum di dalam kode etik? Saya yakin sudah, walaupun kemudian Sampun. Ya, kan relatif ya terjabar walaupun tidak detail sekali, tetapi saya yakin kode etik yang 9 itu sudah menggambarkan betul ketika guru itu memenuhi kode etik guru itu semua, berarti dia sudah profesional. Ya. Oke, Bapak. Ya, demikian Bapak Ibu, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Semoga ada manfaatnya, ya. Amin. Amin. Dan marilah kita akhiri dengan ucap syukur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Ya. Selamat. Oh ya, nanti jam kembali ya jam 16 ya untuk jam 4. Tes formatif. Ya, tes formatif ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.